Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Di sini saya Sylvia Juniati dan NPM F1G021005 akan memandu jalannya presentasi untuk mempelajari lebih mendalam mengenai mikroanatomi jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini teman-teman tahu nggak sih jantung itu apa? Tapi sebelum Sylvia jelasin, di sini Sylvia bakal kenalin teman-teman anggota kelompok Sylvia yang ikut serta dalam pembuatan video. Pertama, ada Sylvie sendiri dengan NPM F1G021005. Kedua, ada Mar'a Kairani dengan NPM F1G021029. Ketiga, ada M. Al-Hafiz Sageta dengan NPM F1G021041. Keempat, ada Kenny Bungi dengan NPM F1G021061. Kelima, ada Farah Permata dengan NPM F1G021075. Nah, untuk pembelajaran pertama akan dijelaskan oleh rekan Sylvie. Selamat disimak teman-teman. Apa sih itu jantung, pembuluh darah, temponet jantung, dan mediastinum? Baik, yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ berotot yang mampu mendorong darah ke berbagai bagian tubuh. Jantung manusia berbentuk seperti kerucut dan berukuran sebesar kepalan tangan. Terletak di rongga dada sebelah kiri, dan jantung dibungkus oleh suatu selaput yang disebut perikardium. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Cara bekerjanya menyerupai otot polos. Nah, di sini ada endokardium, miokardium, dan perikardium. Endokardium merupakan lapisan jantung yang terdapat di sebelah dalam sekali yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput Lender yang melapisi permukaan rongga jantung. Yang kedua, miokardium merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung. Otot jantung ini membentuk bundalan-bundalan otot, yaitu yang pertama bundalan otot atria yang terdapat di bagian kiri atau kanan, dan basis cordis yang membentuk serambi atau auricula cordis. Dan yang kedua yaitu bundalan otot ventricle yang membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikular sampai apeks jantung. Dan yang ketiga ada perikardium, yaitu lapisan jantung sebelah luar yang merupakan selaput pembungkus terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan parietal dan visceral yang bertemu di pangkal jantung membentuk kantung jantung. Perikardium parietalis adalah lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput paru. Dan perikardium visceralis yaitu lapisan permukaan dari jantung yang disebut epikardium. Di antara kedua lapisan yang disebut tadi, terdapat 50 cc cairan perikardium yang berfungsi sebagai pelumas agar tidak terjadinya gesekan antara perikardium dan epikardium yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Berikut adalah contoh lapisan jantung, yaitu perikardium tadi, miokardium, dan endokardium. Dapat dilihat, seperti semua pompa, jantung mengandung katup yang memungkinkan darah mengalir hanya ke satu arah melalui jantung. Kedua jenis katup jantung adalah katup atrioventrikular atau disebut AV dan katup semilunar. Katup atrioventrikular merupakan katup antara atrium dan ventricle. Katup terbentuk dari jaringan ikat fibrosa. Setiap katup memungkinkan darah mengalir dari atrium ke ventricle, tetapi mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium. Katup AV berasal dari cincin tebal jaringan ikat fibrosa yang mendukung persimpangan ventrikel dengan atrium dan arteri besar yang melekat pada ventrikel. Jaringan fibrosa yang mendukung ini disebut kerangka berserat. Nah, katup semilunar terletak di basis arteri besar yang membawa darah dari ventrikel. Katup seminular paru terletak di dasar batang paru yang membentang dari ventrikel kanan. Katup seminular aorta terletak di dasar aorta yang membentang dari ventrikel kiri. Ruang jantung terbagi atas 4 ruang, atrium kanan dan atrium kiri yang dipisahkan oleh septum intertrial, sedangkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri yang dipisahkan oleh septum intervertikular. Nah, katup jantung terdiri dari katup trikuspid, katup pulmonal, katup bikospid, dan katup aorta. Yang pertama yaitu katup trikuspid. Katup tricuspidalis berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju ventrikel kanan.
Katup trikuspid berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat kontraksi ventrikel. Yang kedua, katup pulmonal. Setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam ventrikel kanan menuju truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan kiri yang akan berhubungan dengan jaringan paru kanan dan kiri. Yang ketiga yaitu katup bikuspid. Katup bikuspid atau katup mitral mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju ventrikel kiri. Seperti katup trikuspid, katup bikuspid menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup bikuspid terdiri dari 2 daun katup. Dan yang terakhir yaitu katup aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Pembuluh darah dalam jantung. Yang pertama ada arteri koroner. Arteri koroner adalah jaringan pembuluh darah yang membawa oksigen dan darah kaya nutrisi ke jaringan otot jantung. Darah meninggalkan ventrikel kiri keluar melalui aorta, yang arteri utama tubuh. 2 arteri koroner disebut sebagai kiri dan kanan. Arteri koroner muncul dari awal aorta di dekat bagian atas jantung. Yang kedua ada vena cava superior. Vena cava superior adalah salah satu dari 2 pembuluh darah utama yang membawa darah deoksigen dari tubuh ke jantung. Yang ketiga ada vena cava inferior. Vena cava inferior adalah salah satu dari 2 pembuluh darah utama yang membawa darah deoksigen dari tubuh ke jantung. Dan yang keempat ada vena pulmonalis. Vena paru adalah pembuluh darah mengangkut oksigen yang kaya dari paru ke atrium kiri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa semua urat membawa darah deoksigen. Hal ini lebih tepat untuk mengklarifikasikan sebagai pembuluh vena yang membawa darah ke jantung. Yang kelima ada aorta. Aorta adalah pembuluh darah tunggal terbesar di tubuh. Ini adalah kira-kira diameter ibu jari Anda. Kapal ini membawa darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke berbagai bagian tubuh. Dan yang keenam ada arteri pulmonalis. Arteri paru adalah pembuluh darah transportasi deoksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa semua arteri membawa darah yang kaya oksigen. Hal ini lebih tepat untuk mengklarifikasikan sebagai pembuluh arteri yang membawa darah dari jantung. Berikut adalah struktur pembuluh darah. Selanjutnya ada temponet jantung. Pengobatan temponet jantung ini bertujuan untuk meredakan tekanan pada jantung dan menangani penyebab yang mendasari kondisi ini. Selanjutnya tentang periode kerja temponet jantung. Dalam kerjanya, jantung memiliki 3 periode. Yang pertama, periode kontraksi. Pada periode ini, keadaan ketika jantung bagian ventrikel dalam keadaan menguncur, katup diskus dan trikuspidalis dalam keadaan tertutup, valvula seminularis aorta dan valvula seminularis arteri pulmonalis terbuka, sehingga darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis, masuk ke paru-paru kiri dan kanan, sedangkan darah dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kedua, periode dilatasi atau periode dilatasi merupakan keadaan ketika jantung mengembang, katup diskus dan trikuspidalis terbuka sehingga darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra dan darah dari atrium dekstra masuk ke ventrikel dekstra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan melalui vena pulmonalis masuk ke atrium sinistra dan darah dari seluruh tubuh melalui vena cava masuk ke atrium dekstra. Yang ketiga, periode istirahat, yaitu waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti kira-kira 1 atau 10 sampai 10 detik. Pada waktu kita beristirahat, jantung akan menguncup sebanyak 70 sampai 80 kali per menit. Pada tiap-tiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60 sampai 70 cc. Selanjutnya itu mediastinum. Mediastinum ini adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri yang berisi jantung, aorta, dan arteri besar, pembuluh darah vena besar, trakea, kelenjar timus, saraf, jaringan ikat, kelenjaran getah bening, dan salurannya. Mediastinum ini terbagi menjadi 4 rongga penting. Ada mediastinum superior, mediastinum posterior, mediastinum anterior, dan mediastinum medial. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ada gambar belum sih tentang apa itu mikroanatomi jantung? Pembuluh darah itu seperti apa? Semoga teman-teman mengerti ya apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Selvi tadi. Mungkin itu aja yang bisa Selvi sampaikan. Apabila ada salah kata, Selvi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.